Sanwasil dirasatina unzur ila safhati 8 9. Unzur ila safhati 9 ad-darsul awal bil mawdu' at-tahiyatu wat ta'aruf. Ad-darsul awal, mana ad-darsul awal? Ad-darsu dari kata darasa yadrusu. Darasa yadrisu ya. Darasa ini ad-darsu pembelajaran al-awwal pertama. Ad-darsul awal pembelajaran pertama. Al-mawdu' at-tahiyatu wat ta'aruf. At-tahiyatu mana at-tahiyatu? At-tahiyatu itu ucapan-ucapan selamat. Misalnya ucapan kita ketika bertemu dengan orang, ketika masuk di tempat-tempat tertentu, misalnya masjid, rumah, ruangan kelas. Kemudian at-ta'aruf. At-ta'aruf ini perkenalan. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian semuanya, min dzakarin au wa untha, min dari dzakarin jenis laki-laki, wa untha dan jenis perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami juga telah menciptakan kalian itu dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Itu terdapat di surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi ini pentingnya kita pelajari at-ta'aruf, perkenalan itu, karena memang ada dasarnya dalam firman Allah tadi, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu peta konsep pembelajaran bahasa Arab supaya kita bisa memahami bahasa Arab itu sendiri. Di KD3 ya, fungsi sosial teks. Jadi kita menjelaskan informasi tentang siswa dan identitas diri. Nanti kalian bisa menjelaskan identitas diri kalian ya. Kemudian dari unsur bahasa, kalian bisa mengingat sebanyak 44 mufradat dan ungkapan yang berkaitan dengan tema kita, yaitu at-tahiyatu wa ta'aruf. Kalian sebisa mungkin atau minimal kalian bisa menghafal di pembelajaran pertama ini adalah 44 mufradat di tema at-tahiyatu wa ta'aruf. Kemudian kita lihat dari unsur bahasa juga, yang kedua itu mengklasifikasi jenis kata, isim, fiil, dan huruf. Kita juga harus bisa membedakan jenis-jenis kata, karena dalam bahasa Arab itu ada namanya isim, fiil, dan huruf. Apa itu isim? Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, dan huruf itu huruf itu alif, ba, sampai ya atau hamzah. Kemudian yang ketiga, menentukan kata kerja. Ya, kita atau kalian harus bisa menentukan kata kerja isim. Kemudian yang keempat, melengkapi suatu kalimat dengan kata kerja. Melengkapi suatu kalimat dengan huruf. Kalian harus bisa melengkapi kalimat nanti dengan kata kerja atau fiil.
juga kalian harus bisa melengkapi kalimat dengan huruf. Kemudian yang kelima, kalian dituntut sebisa mungkin untuk bisa menyebutkan angka-angka di angka 1 sampai angka 100 minimal ya. Minimal kalian bisa hafal dari angka 1 sampai angka 100. Wahid, itsnaini, tsalatsa sampai 100. Kemudian dari unsur tindak tutur, dari cara bertutur kita, pengucapan kita, jadi kalian harus bisa memahami bentuk tindak tutur, mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, berterima kasih, dan berpamitan. Kalian nanti di pembelajaran pertama ini harus bisa bertutur menggunakan bahasa Arab, yaitu cara memperkenalkan diri kalian, memperkenalkan orang lain, kemudian cara meminta maaf, cara berterima kasih, dan cara berpamitan. Oke, hasil. Oke, jadi ada 4 maharah dalam pembelajaran bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa yang lain. Dan lebih khusus di pembelajaran pertama kita, pembelajaran bahasa Arab peminatannya itu kita harus bisa al-istima'. Apa mana al-istima'? Istima' itu mendengarkan. Jadi kita harus bisa mendengarkan bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Arab. Kemudian maharah yang kedua yaitu maharah al-qiraah. Kalian bisa membaca teks bahasa Arab dengan baik. Jangan salah baca lagi. Karena dalam bahasa Arab salah kita baca satu huruf saja maka akan berpengaruh terhadap terjemahannya atau makna kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, maharah al-kitabah. Kalian dituntut untuk bisa menulis bahasa Arab. Maharah al-kalam. Kalian dituntut untuk bisa mengucapkan atau pengucapan bahasa Arab itu. Jadi yang terpenting dalam pembelajaran bahasa Arab itu atau bahasa asing itu, terutama di era modern sekarang, adalah kalian atau kita semua dituntut untuk bisa mengucapkan bahasa asing, terutama bahasa Arab itu sendiri. Ya, kita bisa mengucapkan ketika bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang Arab, bertemu dengan teman-teman sekelas, bertemu dengan orang-orang penting lainnya. Atau bisa kalian gunakan di rumah kalian masing-masing, di harian kalian. Bertemu dengan cermin, kalau mau bisa bahasa Arab ya ngomong dengan cermin. Bertemu dengan pintu, ngomong dengan pintu. Bertemu dengan dapur, ngomong dengan dapur. Jadi begitu cara kita supaya kita lancar mengucapkan bahasa asing, terutama bahasa Arab ya. Jadi orang bilang itu kalau mau belajar bahasa jangan takut seperti orang gila. Di orang gila itu ngomong sendiri. Ketemu pintu ngomong dengan pintu, ketemu jendela ngomong dengan jendela. Nah, begitu juga cara kita dalam memperlancar lisan kita dalam mengucapkan bahasa Arab itu, kita harus kalau nggak ada teman ya ngomong dengan pintu, ngomong dengan jendela, ngomong dengan bangku, supaya kita memperlancar, membiasakan lisan kita mengucapkan bahasa Arab. Oke, sanwasil dirasatina unzur ila safati 11. Kalian lihat di halaman 11 di buku bahasa Arab ya. Kita lihat di halaman 11. Al-mufradatu wal ibarat. Jadi di sini kita akan hunaka sanata'allam al-mufradat al-jadidah. Oke. Alaikum an tuhafizuna al-mufradat hunaka. Jadi kalian wajib menghafal mufradat berikut ini. Oke, lanjut saja. Al-mufradat pertama yaitu al-madrasatu ats-tsanawiyati al-islamiyah. Ma mana al-madrasatu ats-tsanawiyati al-islamiyati? Al-madrasatu dari kata ad-dars atau ad-darsu itu belajar ya. Al-madrasah itu kalimat atau ismu makan, kalimat tempat. Madrasatun itu sekolah. Kemudian ats-tsanawiyah al-islamiyah.
Tsanawiyah itu sekolah tingkat menengah ya. Kalau di Indonesia orang mengatakan Madrasatul Tsanawiyah itu setingkat SMP. Tapi kalau di luar sana Madrasatul Tsanawiyah itu adalah setingkat SMA. Kemudian nanti SMA-nya Madrasatul Madrasatul Tsanawiyah. Tapi di Indonesia Madrasah Aliyah itu dinamakan Madrasatul Aliyah, bukan Madrasatul Tsanawiyah. Tapi sebenarnya yang betul adalah Madrasatul Aliyah itu adalah Madrasatul Tsanawiyah. Yang tepatnya Madrasatul Aliyah itu adalah setingkat setingkat sekolah tinggi atau kampus. Jadi orang luar atau orang Arab menamakan kampus-kampus itu Al-Madrasatu Al-Aliyah. Tapi di Indonesia menamakan SMA itu Al-Madrasatu Al-Aliyah. Ada kesalahan. Jadi Al-Madrasatu Tsanawiyah Al-Islamiyah itu artinya adalah Madrasah Aliyah Islam atau Madrasah Aliyah. Kemudian Madrasatul Hukumiyah. Madrasatul Hukumiyah, Madrasatul sekolah Al-Hukumiyah negeri. Al-Madrasatul Hukumiyah sekolah negeri. Kemudian Al-Madrasatul Ahliyah. Mana Madrasatul Ahliyah itu sekolah Al-Ahliyah itu swasta. Bitaqatus syakhsiyah. Mana bitaqah? Bitaqah itu kartu. Syakhsiyah dari kata syakhsun, pribadi atau seseorang. Bitaqatus syakhsiyah, kartu identitas. Bayanatus syakhsiyah. Mana bayanatus syakhsiyah? Identitas pribadi. Bayanatus syakhsiyah, identitas pribadi. Al-ismu bil kamil. Mana al-ismu bil kamil? Ismu nama. Al-kamil lengkap. Al-ismu bil kamil nama lengkap. Oke, ketika kita memperkenalkan diri kepada teman atau orang lain, maka kita mengucapkan begini. Contoh, ismu Faisal atau ismi Faisal, nama saya Faisal. Al-ismu bil kamil, nama lengkap saya Faisal Al-Islamiyah misalnya. Kemudian nama panggilan, nama panggilan dalam bahasa Arab ismul laqab, nama panggilan ya. Misalnya Faisal tadi itu ismul laqab Faisal. Oke, wasil raqmu tasjil. Mana raqmu? Raqmu itu nomor. Tasjil pendaftaran. Raqmu tasjil nomor pendaftaran atau nomor punggung. Al-jinsu. Mana al-jinsu? Jinsu itu jenis kelamin. Al-jinsu dzakarun wa unsa. Dzakarun laki-laki, unsa perempuan. Al-jinsu dzakarun wa unsa. Makanul milad. Ma makna makanul milad? Makanun bermakna tempat. Milad lahir. Makanul miladi tempat lahir. Tarikhul milad, mana tarikh? Tarikh itu tanggal, milad lahir, tanggal lahir. Tarikhul milad tanggal lahir. Unwanun itu tempat tinggal. Unwanun mana? Unwanun tempat tinggal. As-sanatu dirasiyah. As-sanatu tahun. Ad-dirasiyah pembelajaran. Sanatu dirasiyah tahun pembelajaran. Ma'unwanuka, kamu dari mana atau asalmu dari mana. Ma tarikhul yaum, tanggal berapa hari ini. Ma berapa, tarikhu tanggal, al-yaum hari ini, tanggal berapa hari ini. Al-junubiyah. Mana al-junubiyah? Al-junubiyah bermakna barat. Al-wusta, al-wusta bermakna tengah. Kemudian asy-syarqiyah, asy-syarqiyah timur. Taqaddama, taqaddama hunaka
Al-fi'l. Mana al-fi'l? Kata kerja. Di sini ada kata kerja taqaddama. Ini fi'il madinya taqaddama, maju, telah maju. Kemudian kita kasih masuk fi'il mudhari'nya yataqaddamu, sedang atau akan maju. Taqaddama yataqaddamu. Kemudian fi'il amrnya apa? Taqaddam, majulah. Taqaddama ini artinya maju. Mutakharrijun fi. Mutakharrijun fi ini bermakna lulus dari atau keluar dari. Contohnya kita mau katakan saya lulus dari MTS, maka kita mengucapkan ana mutakharrijun fi madrasatil wusta al islamiyah. Nah, saya lulus dari SMP. Talibun, hunaka talibun. Mana talibun? Talibun seorang siswa. Di sini ada kata jim. Oke, kata jim ini adalah jamak ya. Talibun seorang siswa. Kemudian jamak, apa artinya jamak? Jamak itu banyak, lebih dari 2. Jamak daripada talibun, tulabun, jadi banyak siswa. Ilmun, mana ilmun? Ilmun itu adalah ilmu. Kemudian jamak daripada ilmun, ulumun, banyak ilmu. Kemudian jadidun, jadidun kata sifat jadidun. Ma makna jadidun? Jadidun bermakna baru. Oke. Sanawasil asy-syuhuru al-qamariyah awil hijriyah. Ma makna asy-syuhur? Asy-syuhur minal kalimah syahrun, bermakna bulan-bulan. Syahrun bermakna bulan, syuhurun atau asy-syuhuru bulan-bulan al-qamariyah dalam hitungan bulan. Bulan-bulan dalam perhitungan menurut perhitungan bulan. Kemudian al-hijriyah atau kita lebih mengenal dengan bulan-bulan hijriyah, yaitu bulan-bulan dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, ini bulan-bulan ini yang katsirum minal muslim atau awil muslimina la yahfazuna asyhuru al-qamariyah awil hijriyah, la yahfazuna. Hum yahfazuna asyhuru asyamsiyah awil miladiyah. Jadi kebanyakan daripada orang-orang Islam itu mereka lebih menghafal bulan-bulan menurut perhitungan syamsiyah atau miladiyah atau masehi. Khususnya orang Islam ya, kita harus bisa menghafal bulan-bulan menurut perhitungan hijriyah. Oke. Bulan 1 Muharram. Bulan kedua Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. Bulan kelima Jumadil Ula. Bulan keenam Jumadil Tsaniyah. Bulan ketujuh Rajab. Bulan ke-8 Sya'ban. Bulan ke-9 Ramadan. Bulan ke-10 Syawal. Bulan ke-11 Dzulqa'dah. Bulan ke-12 Dzulhijjah. Ada 12 bulan juga untuk bulan-bulan Qamariyah atau Hijriyah. Kalian harus menghafal bulan-bulan ini karena kita semua orang Islam, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Kemudian asy-syuhur asy-syamsiyah awil miladiyah, bulan-bulan menurut perhitungan syamsiyah, matahari atau masehi. Oke, di sana ada bulan kita lebih mengenal Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Tapi bahasa Arabnya apa ini? Bulan 1 Yanair, bulan 2 Februari, bulan 3 Maris, bulan 4 Ibril, bulan 5 Mayu, bulan 6 Yuniu, bulan 7 Yuliu, bulan 8 Agustus, bulan 9 September, bulan 10 Oktober, bulan 11 November, bulan 12 Desember. Oke, ini materi pembelajaran kita untuk pertemuan pertama kita.
Jadi ya wajib alaikum an tuhafizuna al-mufradat hunaka. Jadi kalian harus menghafal mufradat yang ada di sini ya, mulai dari mufradat tentang at-tahiyatu wa ta'aruf ya. Ini kemudian mufradat tentang asyhur qamariyah awil hijriyah dan mufradat tentang asyhur asyamsiyah awil miladiyah. Oke, wajibuna alaikum an tuhafizuna. Kalian wajib menghafal mufradat di sini untuk pembelajaran pertama. Oke, demikian dulu untuk pembelajaran pertama kita. Insyaallah kita akan lanjut di pembelajaran berikutnya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.